apa ya, atau bahkan saat kita misalnya nggak punya kegiatan apa-apa, eh, sedangkan pasangan kita misalnya lagi ada sesuatu yang kerjain, nah kan hal itu juga malah bisa menjadi konflik sebenarnya. Tuh. Jadi istilahnya apa ya, harus harus banyak-banyak bisa mengantisipasi gitu ya. Bukan berarti ini ya, bukan berarti apa, komunikasinya berhubungannya itu dijatah aja gitu ya, misalnya seminggu cuma sekali 2 kali, tidak seperti itu gitu ya. Mau tetap setiap hari juga nggak masalah, mau tetap setiap hari juga nggak apa-apa, justru bagus sih. Nah cuman saling mengerti gitu ya, saling saling mengerti aja, saling mengerti apa yang sedang dialami sama pasanganmu, dan juga pasanganmu juga mengerti apa yang sedang dialami sama kita gitu. Kalau sama-sama mengerti ya, eh, semoga sih bisa lebih mempertahankan hubungan dengan lebih baik. Jadi kita harus saling komunikasi lancar sama harus pengertian ya, Sir ya? Ya, nggak perlu pengertian juga. Mungkin dari Violen dan Jekyll, sebelum kita lanjut lagi, ada yang mau ingin ditanyakan? Sir, saya mau tanya dong, Sir. Ini pengalaman ya, Sir ya. Bukan pengalaman pribadi saya, Sir, tapi pengalaman saya melihat-lihat. Benar nggak sih, Sir, kalau sebenarnya LDR itu bikin tawar hubungan gitu loh, Sir? Bikin tawar? Iya, hubungan kan kalau dalam suatu hubungan itu mereka tuh harus ada yang kayak naik turun atau hal-hal yang ada yang best moment segala macam. Tapi kalau menurut yang aku baca-baca, terus aku tanya juga ke teman-teman, kenapa sih bisa putus dan lain-lain, katanya hubungan mereka tuh udah tawar gitu loh, Sir. Gak ada sesuatu yang bikin mereka tuh fight sama hubungan itu benar atau enggak, atau cuma perasaan aja? Itu ada betulnya. Iya, itu ada betulnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kita itu apa ya? Kita itu makhluk sosial gitu ya. Kita perlu interaksi. Nah, hal ini yang hilang di dalam LDR. Interaksi yang hilang itu adalah interaksi tatap muka langsung, interaksi yang bisa kita menyentuh orangnya gitu. Interaksi yang bisa ketemu langsung. Nah, itu yang hilang di dalam LDR. Nah, itu juga yang menjadi faktor apa ya, salah satu faktor terbesarnya kenapa hubungan-hubungan di dalam LDR itu biasanya bisa menjadi tawar seperti itu. Selain memang dalam hubungan LDR itu sendiri juga tantangannya jauh lebih besar dibanding yang yang enggak LDR gitu. Misalnya apa, selain terbatas jarak gitu ya, mungkin juga terbatas oleh waktu gitu ya, perbedaan waktu kan tidak memungkiri gitu ya, misalnya kamu di sini, kamu di belahan dunia bagian lain gitu ya, kayak misalnya ya pengalaman saya sendiri juga, saya di sini di Indonesia bagian barat gitu ya, WIB, Miss Cia ada di bagian timur, kita beda 2 jam. Nah, beda 2 jam aja udah banyak banget hal-hal yang bisa memicu konflik gitu. Nah, apalagi kalau misalnya yang bedanya jauh banget gitu. Nah, terus selain itu juga apalagi misalnya itu tadi kita nggak bisa melihat mukanya langsung, nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Walaupun sekarang ya mungkin udah bisa teratasi lebih baik dengan teknologi ya, masih bisa video call, itu lebih baik lah gitu ya. Terus selain itu apalagi ya, kalau LDR itu bisa membuat hubungan itu lebih tawar, dia menjadi cepat tawar ya, saya rasa sih seperti itu sih kecenderungannya. Oh, dan satu lagi juga, karena LDR kan kita nggak bisa beraktivitas sama-sama ya, nggak bisa beraktivitas sama-sama. Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktornya gitu. Kalau misalnya lagi bisa ketemuan gitu, bisa bareng-bareng, kan kita bisa lakuin aktivitas bareng-bareng. Tapi kalau misalnya lagi beda tempat, beda waktu, kan masing-masing punya aktivitas yang beda. Dan hal itu yang mungkin bisa membuat kita jadi bosan gitu. Jadi bosan, hubungannya juga jadi tawar gitu. Jadi kalau kamu baca-baca dari cerita-cerita orang atau dengar-dengar dari pengalaman orang tentang LDR seperti itu, ada betulnya.
ada betulnya. Jadi ya saya sih mau bilang mungkin nggak semua orang itu bisa siap gitu ya dengan LDR. Mungkin nggak semua orang itu bisa bertahan menjalani hubungan yang LDR gitu ya. Kalau kamu tanya saya juga apakah saya bisa atau enggak, ya saya juga belum belum tahu gitu ya. Kalau misalnya lama banget untuk LDR itu bisa atau enggak gitu ya. Nah, tapi ya ada yang bisa lebih bertahan lama, ada yang memang tidak bisa sama sekali. Nah, tapi kalau bagaimana dengan mereka yang nggak bisa LDR sama sekali, apakah mereka itu artinya lebih payah daripada pasangan-pasangan yang LDR? Nggak, gitu ya. Nggak seperti itu. Mungkin karena banyak sikon juga ya, Sari, yang mempengaruhi kualitas hubungan itu atau bagaimana kualitas hubungan itu berjalan. Iya, kita nggak bisa apa namanya nyamain ya, kita nggak bisa nyamain dan juga kita nggak bisa bandingin cerita hubungan seseorang dengan pasangannya dengan pasangan yang lain gitu ya. Setiap orang itu, setiap hubungan itu beda-beda gitu ya, nggak boleh kita banding-bandingin gitu ya, nggak boleh disama-samain. Tapi bolehkah kita belajar dari cerita-cerita pasangan-pasangan yang lain? Boleh ya, tapi jangan jadi untuk perbandingan. Oke, intinya yang Radit udah kasih quote tadi, kita nggak boleh nyamain hubungan kita sama orang lain, tapi kita bisa belajar ya, Sar ya. Belajar itu yang penting. Oke, Jordan, silakan Jordan. Nah, Sir, aku mau nanya, Sir. Sir setuju nggak sih kalau misalnya dari LDR itu, Sir setuju nggak kalau kita bisa hubungan satu pasangan itu bisa semakin posesif gitu karena LDR ini, Sir? Semakin posesif. Iya. Ada nggak sih, Sir, faktor-faktor yang membuat pasangan kita menjadi posesif gara-gara LDR gitu? Bisa sih, bisa. Karena LDR pasti kebutuhan emosi kita lebih tinggi, gitu ya. Menurut saya sih seperti itu. Kebutuhan kita, kebutuhan emosional kita itu lebih besar. Dan akibatnya pasti kita bakal merasa kangen itu lebih sering, gitu. Dari rasa kangen itu kita bisa menjadi posesif, gitu. Oke. Jadi yang perlu di apa namanya diwaspadai juga sih ya. Juga kalau dari pengalaman Sir nih, Sir, bagaimana sih Sir itu memberikan perhatian yang tepat dan tanda kutip tepat kepada Miss Kia sehingga Sir itu nggak sampai kepada tahap yang benar-benar posesif, yang posesif berat gitu loh, Sir. Itu perhatian yang tepat tuh seperti apa sih, Sir? Nah, kalau ini mungkin nggak ada mutlaknya seperti apa ya, karena bisa selalu berubah-berubah gitu caranya. Nah, cuma salah satu yang saya lakuin kepada saya, karena saya tahu Miss Tia di sana itu sangat terbatas dalam hal apa yang bisa dikerjakan di sana, gitu ya. Sangat terbatas dalam hal apa yang bisa dikerjakan di sana. Jadi pasti di sana dia bakal memiliki lebih banyak waktu kosong, ya lebih punya banyak waktu kosong, dan waktu kosong itu juga belum tentu bisa dikerjakan untuk sesuatu yang produktif, gitu. Dan itu bukan hal untuk disalahin sih, bukan suatu kesalahan. Kenapa? Karena memang kondisinya seperti itu. Di tempat dia bekerja sekarang, di tempat dia ditempatkan di Karubaga ya, di sebuah pedalaman gitu ya di Papua, kan nggak banyak hal yang dilakukan, yang bisa dilakukan. Nah, yang pasti dia menginginkan ini dong, menginginkan teman cerita, menginginkan apa ya, ingin ngobrol gitu ya sama saya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah karena saya tahu tentang hal itu, maka ya saya sebisa mungkin banyakin waktu ya, banyakin berkomunikasi sama dia, banyakin untuk teleponan gitu ya, sempetin waktu untuk telepon gitu, untuk memberi perhatian seperti itu gitu. Karena saya tahu kondisinya di sana seperti itu gitu ya. Jadi yang bisa saya lakuin ya
itulah ya membagi waktu untuk pasangan saya, untuk ya meskipun meskipun ya berarti ada hal-hal juga yang lain yang perlu saya atur di sini gitu ya, karena ya pasti saya juga ada hal-hal yang perlu dikerjain, ada hal-hal yang harus dilakukan gitu ya. Nah, cuman ya karena saya tetap ingin gitu ya, tetap ingin untuk menjalin hubungan baik gitu ya, dan juga supaya bisa ya memenuhi kebutuhan emosionalnya pasangan saya juga, ya itulah yang saya lakuin, berusaha sebisa mungkin buat teleponan. Jadi sebagai pasangan kita juga harus tahu situasi dan kondisi pasangan kita juga ya Sar, ya, agar kita bisa memberikan perhatian yang tepat gitu kepada pasangan kita. Ya Sar? Iya, betul. Nah, di samping itu juga kalau kamu tahu ada 5 bahasa kasih kan ya, 5 love languages. Nah, hal itu juga penting tuh untuk kita ketahui apa sih bahasa kasihnya kita dan apa sih bahasa kasih pasangan kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahasa kasih pasangan kita itu apa gitu ya, dari kelima hal itu yang paling dominannya apa. Nah, kita mencoba untuk memberikan itu gitu, memberikan sesuai dengan bahasa kasihnya dia gitu. Nah, contohnya dia ini bahasa kasihnya yang paling dominan adalah quality time gitu. Nah, jadi saya ya belajar gitu ya, belajar sebisa mungkin memberikan quality time gitu ya. Meskipun buat saya bahasa kasih saya yang dominan itu bukan quality time, tapi word of affirmation. Word of affirmation. Nah, kan beda. Nah, jadi karena perbedaan itu ya mau nggak mau ya saya perlu belajar gitu ya, belajar sedikit apa sih yang dimaksud quality time, belajar untuk memberi quality time itu seperti apa. Nah, pasangan saya juga sama, saya juga sama seperti itu. Dia yang dominannya adalah quality time, sedangkan word of affirmation itu di bawah-bawah. Jadi kan dia tidak terbiasa dengan itu. Nah, tapi juga ya dia sama-sama belajar untuk memberi word of affirmation itu seperti apa. Nah, itu suatu hal yang perlu dipelajari gitu ya, yang tidak mudah gitu ya, tapi bisa sama-sama dipelajari. Intinya ada apa ya, ada kemauan dari kedua orang yang menjalani itu ya, Sar, ya. Jekyll, ada yang mau ditanyain nggak, Jack? Kayaknya dari tadi Jekyll ini ada sesuatu, Sar, yang mau ditanyain. Kalau pertanyaan dari saya sih paling saya cuma ingin bertanya ya. Kan tadi kan kayak kata Sir, kalau misalnya kita harus saling berkomunikasi, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Nah, saya ingin bertanya nih, apalagi karena kan masa pandemi ini, saya juga ada sempat research juga, ternyata banyak juga orang yang married tapi akhirnya divorce di tahun ini, dan juga pasangan yang break up di tahun ini tuh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nah, kalau menurut Sir itu berdasarkan gitu-gitu tuh sebenarnya apa sih relasi yang ideal? Harusnya mereka gimana supaya bisa mempertahankan relationship mereka itu? Oke. Nah, kalau tentang hal yang terjadi sekarang ini gitu ya, ada yang break up, ada yang divorce gitu ya. Mungkin kita melihat itu tidak bisa menilai berarti mereka hubungannya tidak ideal gitu ya. Enggak. Nah, kenapa? Karena apa yang mereka alami adalah sesuatu hal yang di luar kuasa mereka. Ya. Pandemi ini kan nggak ada yang tahu kapan datangnya, gitu ya. Dan mereka juga kan nggak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi seperti ini. Nah, ketika ada hal dari luar itu yang datang yang menghantam hubungannya, gitu ya. Nah, pasti ada masalah di situ. Pasti akan ada masalah ketika si pasangan ini di dalam hubungan ini kesulitan untuk mengatasinya, untuk mengatasi faktor luar yang mereka sedang hadapi ini. Nah, contohnya ketika misalnya sepasang suami istri misalnya ya, mereka divorce ketika ada situasi pandemi ini karena masalah keuangan gitu ya. Yang satu di PHK misalnya, yang satu gajinya dipotong
sangat besar, kan itu udah otomatis bakal banyak banget hal yang apa ya, tanda kutip memukul gitu ya, hit the relationship gitu ya, dan bukan cuma relationship-nya aja, tapi aspek-aspek lain dalam hidup mereka gitu ya. Nah, ketika mereka nggak bisa cope up with that, nggak bisa mengatasi itu sama-sama gitu ya, muncullah breakup itu tadi, muncullah divorce itu tadi gitu ya. Dan apakah itu artinya mereka bukan pasangan yang ideal, bukan pasangan yang kuat? Nggak bisa, kita nggak bisa menilai itu ya. Kita nggak bisa menilai itu karena situasinya berbeda gitu ya, kondisinya sedang berbeda seperti itu ya. Kalau misalnya seandainya nggak pernah terjadi pandemi ini, mungkin kita bisa melihat mereka adalah pasangan yang ideal, pasangan yang baik gitu ya, pasangan yang bisa bertahan gitu ya. Tapi kan karena situasinya sekarang berbeda, ada hal yang di luar kuasa kita gitu, ada hal yang di luar kuasa mereka juga untuk mengantisipasi gitu. Nah, sedangkan kalau kamu tanya apa sih relationship yang ideal itu seperti apa, hubungan yang ideal itu atau pasangan yang ideal itu seperti apa? Nah, pasangan yang ideal itu seperti apa? Kalau saya sih mau bilang ya, karena saya orang Kristen, jadi saya menyampaikan dari sisi sudut pandang itu juga gitu ya. Hubungan yang ideal adalah hubungan yang dilandasi dan juga yang berdasarkan fondasi Alkitab gitu ya, berdasarkan firman Tuhan gitu ya. Seperti yang dicantumkan, dituliskan di Efesus gitu ya, dituliskan bagaimana sih seharusnya hubungan dalam rumah tangga. Nah, itu adalah hal yang paling idealnya. Ya. Hal yang paling ideal yang harus sama-sama dikerjakan, sama-sama diusahakan untuk bisa menjadi seperti itu, gitu ya, walaupun tidak sempurna pasti. Ya. Nah, di samping itu juga hal-hal lainnya gitu ya, kalau mau bicara hal di luar tentang Alkitab, ya hubungan yang ideal kita bisa lihat adalah ketika sama-sama bisa bertumbuh, sama-sama bisa bertumbuh menjadi lebih baik, gitu ya. Sama-sama bisa bertumbuh, sama-sama bisa berkembang, sama-sama bisa memiliki pemikiran yang lebih luas gitu ya, sama-sama bisa berdiskusi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, itu adalah menurut saya itu hubungan yang baik, hubungan yang ideal. Seperti itu. Berarti Ya. kita harus bisa melihatnya itu bukan dari hanya karena dari buruknya, namun kita juga bisa lihat dari kondisi juga, Sir ya? Iya, betul, dari kondisinya juga. Oke. Nah, Violen, apakah ada Baik. tambahan? Apa Sir tadi mau ngomong apa? Kayaknya Sir mau nambahin sesuatu. Oh iya. Iya, tadi saya baru kepikiran juga. Dan tadi saya baru ngomongnya tentang masalah komunikasi gitu ya, dan juga bertemu terus. Nah, tapi kita nggak bisa melupakan juga tentang kesiapan materi gitu ya. Kalau di dalam hubungan yang ingin bertahan gitu ya, yang serius, yang ingin bertahan, tidak bisa dipungkiri faktor lain adalah bagaimana kesiapan kita mengatur materi. Pasti kita juga perlu hal itu. Ya bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik gitu ya, bersama-sama dengan pasangan, dan juga skill yang dimiliki oleh kedua belah pihak gitu ya, skill yang dimiliki oleh kita dan juga pasangan kita itu seperti apa. Kalau kita sama sekali nggak punya skill apa-apa gitu ya, tapi kita cuma mempertahankan cinta doang gitu ya, oke sih cintanya betul, tapi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain ya istilahnya kamu mau makan apa, mau makan pakai apa gitu ya, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi tetap harus diperhatikan juga apakah di samping memberikan rasa sayang itu, rasa cinta itu sudah baik gitu ya, sudah benar, bisa bertumbuh juga. Nah, apakah kita juga punya kemampuan yang memadai, punya skill yang memadai. Nah, itu yang disebut sebagai sepadan. Itu yang disebut sebagai menjadi seseorang yang sepadan bagi orang lain gitu ya, menjadi pasangan yang sepadan gitu.
Jadi sepadan itu bukan cuma bilang dalam hal kasih mengasihi gitu ya, tapi sepadan itu juga dalam hal apakah dengan kemampuan saya gitu ya, skill saya itu sepadan dengan dia gitu, sepadan dengan pasangan saya. Ya. Karena perbedaan yang sangat jauh itu juga bisa memicu permasalahan. Oke, Sir. Ngomong-ngomong masalah sepadan, ngomong-ngomong masalah ideal, kalau menurut Sir nih, jika kita mau hal yang sepadan, berarti kita harus ada apa ya, Sir? Berarti kita harus ada kualitas hubungan yang baik dan permulaan hubungan yang baik gitu. Dan menurut Sir, untuk remaja-remaja yang sedang nonton kita, itu umur berapa sih yang tepat untuk kita tuh bisa pacaran sebenarnya? Bukan untuk remaja aja, tapi secara umur berapa sih yang tepat untuk kita bisa memulai hubungan yang dikategorikan tuh serius? Oke. Nah, kalau pertanyaannya kapan mau mulai hubungan yang serius? Kalau menurut saya saranin sih ketika kamu ada di pertengahan kuliah atau bahkan ketika sudah selesai kuliah. Ya, ketika di pertengahan kuliah, jangan di awal-awal. Ya. Tapi di pertengahan kuliah semester 5, semester 6, bolehlah pikirin untuk menjalin hubungan berpacaran yang serius gitu ya, atau ketika sudah selesai kuliah saat bekerja boleh. Nah, tapi kalau misalnya kamu udah menjalin relasi itu dari SMA gitu ya, apakah itu salah gitu ya? Ya kalau kamu tanya saya bakal bilang ya sah-sah aja. Kamu mau pacaran saat SMA juga ya terserah, boleh gitu ya. Silakan saja, asalkan kamu tahu untuk apa kamu pacaran itu. Kalau kamu pacaran saat SMA itu hanya untuk gengsi, hanya untuk ingin merasakan jadi anak SMA gitu ya, karena banyak tuh film-film kan ceritanya anak SMA pacaran, ada film-film kisah kasih di sekolah gitu ya. Nah, ya itu kalau hanya untuk seperti itu ya saya saranin mending jangan menjalin relasi ataupun kalaupun kamu berada di dalam relasi itu jangan terlalu berharap gitu ya, jangan terlalu berharap untuk terus sampai akhir gitu ya, untuk serius sampai akhir. Kecuali kalau memang kamu benar-benar serius saat itu gitu ya, karena ya ada juga gitu ya contoh-contoh nyatanya gitu yang pacaran dari SMA berlanjut sampai kuliah sampai kerja dan menikah, ada banyak gitu ya, teman saya juga ada yang seperti itu. Jadi yang nggak bisa dibilang salah juga sih. Nah makanya saya bilang ya coba tanyakan pada diri sendiri, kamu mau pacaran itu karena apa gitu. Kalau kamu merasa kamu pengen pacaran karena supaya ada yang perhatiin gitu ya, supaya ada yang memberikan rasa cinta gitu, supaya tahu apa sih hatinya cinta gitu ya. Ya, well, silahkan. Saya mau bilang silahkan kalau kamu mau cobain gitu ya. Tapi ya kamu nanti tanggung sendiri gitu apa yang akan kamu rasakan setelahnya gitu. Ya, karena ya nggak mau munafik juga gitu. Saya juga di SMA ya pacaran gitu. Bahkan di SMP juga gitu. Ya apalagi untuk anak SMP gitu. Untuk SMP kalau udah mau pacaran seperti itu ya apa ya, lebih baik jangan dulu deh ya, lebih baik jangan dulu gitu. Terus nanti kalian tanya gitu, itu saya barusan bilang saya juga pas SMP pacaran. Ya itu ya karena saya masih SMP waktu itu ya, saya belum ngerti gitu ya tujuan saya pacaran ngapain gitu ya, yang penting ada pacar gitu. Nah, cuman kan kalau udah ngerti ya ada baiknya gitu sampaikan ke kalian-kalian gitu ya, remaja-remaja ya, jadi berteman aja gitu ya, bersahabat, cari teman yang banyak gitu ya, supaya kamu bisa saling kenal gitu ya. Jadi kamu tidak perlu mengalami apa yang orang-orang lebih tua dari kamu alami gitu ya. Kalau kamu mau tantang diri sendiri gitu ya, mau coba ya ngalamin aja sendiri gitu ya, ya udah, it is your own choice gitu ya, begitu. Jadi hidup itu tentang bagaimana kamu memilih dan bagaimana kamu memutuskan ya, Sar ya? Iya, begitu. Karena ini juga sih sebenarnya, masih benar juga, karena sebenarnya ketika kamu menjalin hubungan di SMA itu adalah masa-masa di mana kamu dan juga teman-teman kamu, termasuk mungkin pacar kamu di SMA itu masa-masa ketika emosi kamu itu sedang naik turun terus gitu.
sedang lagi ada di puncak-puncaknya atau bahkan bisa drop juga. Nah, di masa-masa SMA itu kalian akan mengalami hal seperti itu. Nah, dan ketika kalian sedang menjalin relasi di saat itu, di masa itu, akan banyak sekali gejolak-gejolak emosi yang akan kalian rasakan, dan tidak menutup kemungkinan apa yang akan kalian alami atau apa yang kalian alami di dalam hubungan semasa SMA itu akan mempengaruhi karakter kamu, akan mempengaruhi sifat dan karakter kamu kelak setelah kamu lebih dewasa. Itu akan sangat mempengaruhi, akan sangat membentuk diri kamu seperti apa. Tuh. Nah, makanya bijak-bijaklah gitu ya. Bijak-bijaklah kalau kamu memutuskan untuk menjalin relasi berpacaran di SMA, pastikan kamu sudah sadar juga kamu sedang berada di masa-masa yang emosinya sedang naik turun gitu ya, dan itu alamiah gitu ya, itu memang sedang naturnya gitu ya, memang seumuran SMA itu sedang mengalami hal itu. Tapi kamu juga perlu sadar dengan pengalaman-pengalaman orang tua atau pengalaman kakak-kakak kamu atau guru-guru kamu misalnya yang menceritakan lebih dahulu apa pengalaman mereka. Nah, coba hal itu juga dijadikan pertimbangan supaya kamu tahu ketika kamu menjalani hubungan semasa SMA itu bisa mengakibatkan apa aja gitu, yang baiknya dan juga yang negatifnya gitu ya. Kalau lebih banyak yang positifnya ya itu bagus, silakan, nggak apa-apa. Oke, Sir. Karena tadi aku kepikiran ada pernah nonton satu show gitu, terus ada orang yang tanya ke salah satu pembicaranya, dia bilang gini, kenapa, gimana sih kita itu mengubah orang ya kita udah berpacaran gitu loh, Sar. Terus kata pembicaranya itu begini, Sar, ya kamu nggak bisa mengubah orang ketika kamu ada di hubungan gitu loh, Sar. Ya kamu ada di hubungan. Ketika kamu berhubungan itu bukan untuk mengubah orang, tapi itu adalah untuk satu kualitas yang harus kamu jaga dengan baik, tapi tujuan dari sebuah hubungan itu bukan untuk mengubah dia. Jadi kalaupun kamu menikah, kamu masih tetap nggak mengubah dia, karena tujuan dari pacaran itu bukan untuk mengubah orang. Kalau menurut Sir, statementnya si pembicara ini benar atau enggak? Oke, kalau menurut saya betul, di dalam hubungan itu bukan untuk mengubah pasangan gitu ya, karena kita tidak bisa mengubah siapapun, kita nggak bisa mengubah pasangan kita sendiri gitu ya. Dalam iman yang saya percayai, satu-satunya yang bisa mengubahkan seseorang adalah Roh Kudus gitu ya, adalah Tuhan sendiri gitu. Nah, tapi apakah itu artinya kita ya udah gitu ya, nggak ngapa-ngapain aja? Nggak juga gitu. Justru di dalam hubungan itu kita bisa belajar untuk berubah, ya bukan untuk mengubah, tapi kita bisa belajar untuk berubah. Kita belajar untuk diri kita berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi jangan memfokuskan diri di dalam hubungan. Kita ngelihat pacar kita nih gak bagus gitu ya, maksudnya gak bagus, sifatnya misalnya kurang baik gitu ya, terus kita berpikiran saya mau ubahin dia gitu ya, atau kita mikir juga pacar saya ini suka minum-minum atau suka kebut-kebutan di jalanan gitu ya, saya mau jadi pacar dia supaya saya bisa ubahin dia jadi seorang yang baik. Jangan terlalu berharap seperti itu gitu ya. Rasanya bakal sangat sulit kalau kita mau menjadi superhero ya, menjadi hero di dalam hubungan itu rasanya nggak pas gitu ya. Kenapa? Karena di dalam hubungan itu bukan kita menjadi hero. Di dalam hubungan itu ya kita menjadi seseorang untuk menemani dia, untuk menolong dia untuk berubah gitu ya. Jadi dianya sendiri, pasangan kita sendiri yang harus berubah gitu, tapi ditolong oleh kita ya. Sama sebaliknya juga, kitanya sendiri yang harus berubah gitu ya. Bukan kewajiban atau bukan tugasnya pasangan kita untuk mengubah kita, tapi kita sendiri yang harus berubah. Nah, pasangan kita atau kita sebagai pasangannya harus ngapain? Menolong untuk bisa membantu dia berubah menjadi lebih baik ya. Nah, terus kemudian kalau kita
kita sudah memutuskan untuk berada dalam suatu hubungan, kalau kita udah memutuskan untuk berada dalam satu hubungan, itu artinya kita juga harus sudah tahu dan sudah memahami pasangan kita seperti ini loh, dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan kesukaannya, dengan kejelekannya, seperti ini. Dan kalau kita memutuskan untuk menjalin hubungan dengan dia, ya berarti kita harus siap untuk menerima. Kita harus siap untuk menerima sifat dia, sikap dia yang seperti itu. Kita harus siap untuk menerima. Nah, kalau di hari-hari selanjutnya setelah menjalin hubungan, kita marah sama pasangan dengan alasan karena saya nggak suka kebiasaan kamu, misalnya suka ngomong-ngomong kasar, suka apa gitu ya. Ya betul sih nggak sukanya gitu ya, tapi kan kamu sendiri yang sudah memutuskan untuk berada dalam hubungan, jadi seharusnya kamu sudah tahu kalau pasangan kamu punya sifat seperti itu. Nah, jadi di situ ada bagian di mana kita harus belajar menerima gitu ya, menerima pasangan kita seperti apa adanya, tapi jangan berhenti hanya di situ juga ya. Jangan berhenti hanya dengan menerima aja ya, jangan berhenti dengan bilang ya saya udah tahu pasangan saya ini suka tidur terus gitu ya, atau suka apa istilahnya, suka keluar malam-malam gitu ya, tapi ya udah saya terima aja apa adanya gitu, terus kita nggak berbuat apa-apa. Nah, itu juga kurang baik gitu ya. Kalau kita tahu ada hal yang kurang baik dari pasangan kita, nah itu harus kita sampaikan, harus kita kasih tahu gitu ya, dan kita harapkan dari pasangan kita untuk dia bisa mengubahnya gitu ya, dan kita tolong dia untuk bisa berubah itu gitu. Jadi bukan hanya menerima apa adanya gitu ya. Ya kita menerima dia gitu ya, ketika kita memutuskan untuk berada dalam satu hubungan, ya kita menerima dia sebagaimana apa adanya, tapi kita jangan berhenti di kata apa adanya itu terus. Di dalam hubungan harus bertumbuh, di dalam hubungan kamu dan pasangan kamu harus bisa menjadi lebih baik. Kalau tetap apa adanya seperti sedia kata, berarti tidak ada hal apapun yang menjadi impact ketika kamu berada dalam hubungan. Nah, itu perlu dipikirkan kembali kalau seperti itu. Oke, Sir. Ya, karena kita udah lama, ini maaf ya, Sir ya, semua pertanyaan yang udah kita kumpulin maupun teman-teman tanya, maaf banget nggak bisa ditanyain semua karena waktunya juga udah panjang banget, Sir Aditnya nanti kan banyak tugas juga, Sir, gitu, kita juga nggak enak. Ya, nah, untuk mengakhiri nih, Sir bisa nggak sih kasih satu kalimat atau satu quotes ke teman-teman semua tentang memaknai apa sih arti itu cinta gitu loh, Sir? Waduh, apa ya satu kalimat untuk memaknai apa itu cinta ya? Saya sih pikir dulu. Paling ini sih satu hal yang menjadi pegangan saya juga ya, yang bisa saya bagiin, kasihilah pasangan kamu sebagaimana kamu juga udah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan. Waduh, itu keren sih, Sir. Itu yang terkadang kita lupa sih. Banyak dari kita tuh lupa kalau kadang kita itu maunya selalu dikasihi, tapi kita tidak mau mengasihi terlebih dahulu. Gitu, Sir. Iya. Oke, Sir. Hari ini terima kasih banget, Sir Adit, udah mau join sama kita di podcast kita. Kita sangat-sangat berterima kasih. Kita udah merepotkan, Sir, selama 1 jam lebih ini ya, Sir. Saya pribadi tuh banyak banget belajar dari Sir Adit. Bagaimana sih cara saya untuk bisa nanti kalau di kemudian hari bagaimana saya start relationship maupun saya belajar, saya menjalani hubungan tersebut. Kalau Jekar sama Jordan? Gimana, Jack? Kalau aku pribadi sih benar-benar belajar banyak juga dari Sir Adit. Kayak misalnya tentang bagaimana kalau dalam relationship itu kita harus pikirkan juga tentang pasangannya, bukan tentang hanya
hubungannya secara sekaligus kayak dari kita sendiri. Jadi dua-duanya itu harus bisa saling imbang dan juga bisa saling kenal satu dengan yang lain melalui relationship itu. Dan bagaimana kita juga harus mengasihi mereka sama seperti yang kayak Esther katakan tadi itu, kita kasih mereka sebagaimana kita telah dikasihi terlebih dahulu oleh Tuhan. Jadi ya itu aja dari saya. Kalau Jordan? Ya, kalau jujur sih, aku juga banyak belajar sih dari pengalaman Sir dan saran-saran Sir. Mungkin ada beberapa juga yang perlu diperbaiki dari hubungan saya mungkin. Itu aja sih. Terima kasih, Sir. Jadi hari ini manfaat. Apa Sir? Silakan Sir duluan aja dulu. Enggak, saya cuma bilang thank you. Oh iya Sir. Kita yang lebih banyak terima kasih loh Sir ke Sir. Sir udah mau menyempatkan waktunya ke kita, ke teman-teman juga semua. Dan saya juga berharap teman-teman setelah nonton video ini juga Sir, terbuka matanya kalau apa sih yang sedang mereka jalani. Oke semuanya, terima kasih ya udah nonton video kita hari ini. Dadah semua. Oke, thank you.